Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mr. Ari akan bercerita tentang Nabi Yakub alaihi salam. Siapakah Nabi Yakub itu? Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Sarah. Ya. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim dan Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak, anaknya Ishak diangkat Allah menjadi nabi. Kemudian Nabi Ishak mempunyai anak lagi. Anaknya ada dua. Yang pertama Aisyu atau Esau. Yang kedua Yakub. Dua-duanya adalah anak kembar. Mereka berdua dilahirkan pada waktu yang sama, akan tetapi yang lahir duluan adalah Isu. Nabi Yakub keluar setelah Isu. Nah, ketika Nabi Yakub keluar dalam keadaan memegang tumit saudaranya, tumitnya Isu, makanya dinamakanlah Yakub. Nah, Nabi Yakub ini pun mempunyai 12 orang anak, ya. Ada anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mempunyai 12 orang anak. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, ya. Semua anak-anaknya nanti akan menjadi suku-suku dari Bani Israel. Jadi nanti akan ada cerita tentang 12 suku Israel. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada 12 suku Israel itu mereka adalah keturunan dari 12 anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub tinggal di Palestina, ya, di Palestina. Tapi kemudian Nabi Yakub pergi ke Haran. Ke Haran itu berada di sebelah utara Palestina. Jadi dari Palestina berjalan jauh selama beberapa hari ke arah utara, wilayah yang disebut dengan Haran. Nah, Nabi Yakub setelah dewasa menjadi petani dan juga peternak. Peternak apa? Peternak kambing, ya. Jadi petani. Apakah ada sawah di Palestina, di Haran? Ada, ya. Di sana termasuk kawasan yang boleh dibilang juga subur, ya, karena memang kawasannya dekat dengan laut besar, atau di dalam sejarah Barat disebut dengan Mediterania, Laut Tengah. Juga dekat dengan Sungai Jordan, ya. Jadi wilayahnya termasuk subur, ya. Pohon-pohon kurma tumbuh di sana. Nah, Nabi Yakub pun demikian, ya. Beliau jadi hidup dengan dari pertanian dan dengan cara beternak kambing. Nabi Yakub hidup di Palestina ataupun di Haran. Itu sebetulnya wilayahnya masih tergolong ke dalam wilayah Kan'an sebelah selatan, ya. Tapi Kan'an itu sebetulnya mulai dari selatan sampai agak sedikit ke utara itu masih termasuk wilayah Kan'an. Nah, di wilayah Kan'an ini yang berkuasa adalah orang-orang Filistin, dan kala itu yang berkuasa adalah seorang raja bernama Saljam, ya. Jadi kata Raja Saljam kira-kira begini: aku nggak senang dengan keluarga Nabi Yakub. Kenapa nggak senang? Karena Nabi Yakub mengajarkan keimanan yang berbeda. Itu yang pertama. Raja Saljam menyembah berhala. Orang-orang di Kan'an rata-rata menyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewi, ya. Mereka menyembah dewi kesuburan, Asyerah, Baal, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Yakub mengajarkan iman hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Raja Saljam
kira-kira mengatakan, aku nggak senang dengan keluarga Nabi Yakub. Mereka akan aku usir dari negeri Kan'an ini. Begitu kata Raja Saljam. Nah, karena Raja Saljam sudah nggak suka, akhirnya Nabi Yakub dan keluarganya diusir dari Kan'an. Kira-kira apakah Nabi Yakub diam saja? Tidak. Nabi Yakub justru mempertahankan haknya. Ia mengatakan kurang lebih kepada Raja Saljam, "Hai Raja Saljam, kau telah mengusir kami dari negeri Kan'an, tapi kami akan tetap bertahan di negeri ini." Kira-kira gitulah. Jadi Nabi Yakub dan keluarganya istilahnya nggak mau, kok main usir aja, ini adalah bumi Allah ya, bumi Allah ini. Bumi Allah ini adalah milik hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi Nabi Yakub ingin bertahan. Akhirnya kata Nabi Yakub, mari kita berperang. Akhirnya terjadilah peperangan antara keluarga Nabi Yakub melawan Raja Saljam dan pasukannya. Pada waktu itu keluarga Nabi Yakub dipimpin oleh anaknya yang paling tua, namanya Syamun. Ya, Syamun itu anaknya yang paling tua, yang kedua ya dari atas. Ya, jadi anak yang kedua lah bisa dibilang, dari 12 orang anaknya yang kedua, Syamun. Sementara itu bala tentara Raja Saljam dipimpin oleh Raja Saljam sendiri. Pertarungan antara Nabi Yakub dengan Raja Saljam ini bisa dibilang pertarungan yang tidak berimbang. Kenapa nggak berimbang? Karena jumlah pasukan atau bala tentara Raja Saljam jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah keluarga Nabi Yakub. Ya, ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Kalau begitu pasukan manakah yang menang? Nah, pasukan manakah yang menang? Nabi Yakub dan keluarganya akhirnya yang berhasil mengalahkan Raja Saljam. Loh, padahal pasukan Raja Saljam lebih banyak. Kenapa Nabi Yakub menang? Jawabannya adalah karena pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman. Allah akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Nah, itu dia. Jadi dari peristiwa Nabi Yakub versus Raja Saljam ini, di mana jumlah pasukan Raja Saljam lebih banyak daripada pasukan Nabi Yakub, dan kemudian pasukan Nabi Yakub menang. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kita jangan takut dengan jumlah kita yang sedikit selama kita beriman kepada Allah. Kita jangan takut dengan apapun selama kita beriman kepada Allah. Allah akan selalu memberikan kita kekuatan. Allah selalu bersama kita, bersama orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, setelah pertempuran dengan Raja Saljam berakhir, Nabi Yakub hijrah ke Palestina. Hijrah artinya pindah, migrasi ke Palestina. Ya, Nabi Yakub hijrah ke Palestina. Nah, di Palestina ini Nabi Yakub ke Palestina ini Nabi Yakub harus menempuh perjalanan yang memakan waktu beberapa hari. Jadi bukan berangkat pagi sore sampai, akan tapi pagi sampai sore sampai malam, ketemu pagi lagi, ketemu sore lagi, ketemu malam lagi, dan seterusnya, memakan waktu beberapa hari. Cukup panjang perjalanan dari Kan'an ke
ke Palestina, ya maksudnya dari Kanaan sebelah utara ke Palestina. Palestina adalah Kanaan sebelah selatan. Pada siang hari Nabi Yakub dalam perjalanan ini bersama keluarganya istirahat. Jadi kalau matahari terbit, kemudian matahari naik dan menjadi siang, Nabi Yakub dan keluarganya beristirahat di kemahnya. Akan tetapi pada malam hari mereka berjalan menuju Palestina. Mereka berjalan bukan pada siang hari tapi pada malam hari. Karena itu mereka dikenal dengan sebutan Bani Israel. Artinya, apa artinya Bani Israel? Artinya kaum yang suka berjalan pada malam hari. Nabi Yakub di Palestina menjadi pemimpin umat. Nabi Yakub di Palestina menjadi orang yang ditanyakan tentang agama Islam. Ya, orang-orang banyak belajar kepada Nabi Yakub dan Nabi Yakub berdakwah kepada orang-orang yang ada di Palestina. Nabi Yakub di sana menjadi pewaris Baitul Maqdis, pewaris dari rumah suci yang sampai saat ini rumah suci atau Baitul Maqdis itu masih ada berupa suatu kawasan di Palestina, ya, yang sekarang di sana berdiri sebuah masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu artinya masjid yang jauh, ya, masjid yang jauh. Masjidnya disebut Al-Aqsa oleh orang-orang Arab kala itu karena lokasinya yang relatif jauh bagi orang-orang Arab, ya, jauh. Nabi Yakub terus tinggal di Palestina sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal pada usia 147 tahun. Cukup panjang usia Nabi Yakub. Dan sepanjang usia itu Nabi Yakub terus berdakwah, terus mengajak anak-anak dan keturunannya dan orang-orang Kan'an yang tinggal sebagai tetangga di sekitarnya, mengajak mereka kepada agama Islam, mengajak mereka ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri dari godaan-godaan setan, yaitu penyembahan berhala. Yaitu dia cerita tentang Nabi Yakub. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil, kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Terutama yang tadi sudah Mr. Ari sampaikan, bahwa kalau kita percaya sama Allah, kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.